dan saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Kepala Subdirektorat Pengawalan dan Patroli Jalan Raya Korlantas Polri terkait regulasi terhadap pengendara moge di Indonesia. Pak Faisal, terima kasih Bapak atas waktunya untuk berdiskusi bersama kami mengenai fenomena ini, Pak. Jadi banyak sekali masyarakat yang menilai kalau pengendara moge itu cukup bertindak dengan cara arogan di jalan raya begitu. Contohnya belakangan ini di media sosial itu sedang ramai memperbincangkan video viral di Bali, Pak, di mana pengendara moge itu melawan arah, namun dia marah-marah ke supir bus gitu. Jadi kan ini membuat stigma masyarakat terkait arogansi tersebut memang benar begitu kan. Jadi kesannya itu masyarakat mengeneralisasikan bahwa kalau semua pengendara moge seperti itu. Lalu kalau dari pandangan Bapak terkait hal ini bagaimana, Pak? Ya, jadi terkait dengan masalah moge ini memang di kalangan otomotif ini sangat menarik ya beritanya. Bukan hanya kejadian di Bali, tapi juga ada beberapa kejadian di tempat-tempat lain, di Jakarta, di Sulawesi, kemudian di mana ini, di Jawa Timur banyak, ya. Nah, fenomena terkait masalah moge ini bukan hanya dia melawan arus, tapi karena dia selalu mendapatkan fasilitas dikawal, ya. Terus bahkan mungkin di antara moge-moge ini ada yang masuk ke jalan tol kan itu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Jadi memang untuk moge ini kita dari Korlantas ya menyampaikan beberapa arahan kepada rekan-rekan yang ada di wilayah, khususnya dari Polda dan Polres, bahwa keberadaan moge ini sebenarnya ini merupakan suatu hobi ya. Nah, tentunya kalau merupakan suatu hobi dengan harapan itu tidak mengganggu pengguna jalan yang lain ya. Moge itu kan yang beda hanya cc-nya saja. Ya, kalau masalah untuk aturan saya kira sama semua. Walaupun ini kan ada sekarang memperlakukan SIM C, C1, C1 dan C2. Ya, jadi itu adalah merupakan salah satu langkah dari pihak kepolisian untuk memberikan edukasi dalam bentuk aturan terhadap para pengendara moge untuk menggunakan SIM, khususnya SIM moge itu khususnya C1 dan C2. Iya, betul. Tadi kan Pak Faisal sudah menyebut beberapa kasus moge begitu. Iya, betul. Juga privilege mereka bahkan bisa akses tol juga dan menggunakan pengawalan begitu, Pak. Tapi mungkin yang membuat kami penasaran itu adalah sebetulnya regulasi untuk pengendara moge ini seperti apa, Pak? Ya kalau regulasinya sama ya, kalau di jalan dan untuk akses tol itu hanya kendaraan dinas saja. Hanya kendaraan dinas dari kepolisian dan petugas yang lain yang diizinkan oleh pengelola tol. Ya, dan itu pun kalau harus masuk tol itu harus minimal cc 500. Minimal cc 500. Kenapa? Karena di tol itu kan kita tahu bahwa kecepatannya kan namanya juga tol highway ya, kecepatan rata-rata di atas 80 atau 100 km per jam. Artinya kalau kendaraan yang cc-nya kecil itu sangat rawan terjadi kecelakaan. Makanya di tol itu tidak diperkenankan digunakan pengguna roda 2. Kecuali petugas dari baik kepolisian maupun petugas yang lain yang sudah mendapatkan izin dari pengelola jalan tol. Baik, artinya mengenai pengendara moge mendapat prioritas di jalan raya itu seperti apa, Pak? Berarti itu tidak ada sebenarnya? Ya, tidak ada. Jadi memang karena mereka itu dalam bentuk hobi, tadi saya katakan hobi komunitas, sehingga pergerakannya mereka kan rata-rata dalam berbentuk kelompok. Apabila dia akan melakukan kegiatan di satu tempat ke tempat yang lain dengan jumlah yang besar, supaya tidak terjadi penumpukan, tidak mengganggu yang lain, biasanya mereka itu minta pengawalan. Dan memang dari kepolisian, siapapun yang meminta pengawalan, baik itu dari motor kecil, motor besar, siapapun itu dari masyarakat, sepanjang itu ya kita bisa menyiapkan, kita akan berikan pelayanan. Nah, gitu. Pengawalan dari kepolisian itu urgensinya itu seperti apa, Pak? Maksudnya kriteria untuk kita mendapatkan pengawalan itu apakah ada kriteria khusus? Yang penting minta surat, kemudian menyampaikan jumlahnya, kemudian tujuannya di mana, dan yang paling penting bahwa motor yang akan kita kawal itu tercatat dan terregistrasi di Samsat. Artinya motor itu bukan motor bodong atau motor yang tidak lengkap. Itu ada aturannya seperti itu dan sudah disampaikan oleh Pak Kakor Lantas kepada seluruh wilayah
berikan pengawalan, kemudian berikan mereka APP, kemudian pastikan kendaraan-kendaraan yang kita kawal itu terregistrasi atau tercatat di Samsat. Kalau sebetulnya dari masyarakat yang meminta pengawalan khusus dari kepolisian itu tujuannya apa Pak sebetulnya? Ya, yang pertama itu mereka ingin mendapatkan kelancaran. Yang kedua tidak mengganggu pengguna jalan lain karena mereka pastikan jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga tentunya supaya mereka ini bisa schedule waktunya atau time-nya mereka itu bisa tepat waktu. Nah, itu. Ya, dan tentunya ini juga kita juga melihat bahwa tidak semua juga yang meminta pengawalan kita kasih pengawalan. Ada beberapa juga yang kita tidak berikan pengawalan. Ya, mungkin kalau 1 orang atau 2 orang tidak perlu. Ya, kalau jumlah besar mungkin kita menjadi indikator kita, kita kasih pengawalan supaya apa? Supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain itu. Pak Faisal, terkait moge ini memang kan dari kapasitas mesin udah berbeda. Ya, betul. Kendaraan roda 2 lainnya begitu. Betul. Ya, betul. Cukup besar begitu. Lalu langkah-langkah apa saja yang diambil dari pihak kepolisian untuk safety riding bagi pengendara moge ini? Ya. Infonya juga akan diberlakukannya sertifikasi. Iya, betul. Pengendara moge jika ingin melakukan touring atau betul. Jadi keintern kepolisian, anggota-anggota kami itu hampir setiap tahun itu 2 kali itu kita melakukan kegiatan sertifikasi untuk mengasah kemampuan, menguji kembali. Sudah berjalan berarti? Sudah berjalan kita sertifikasi, tapi khusus untuk anggota ya. Kalau untuk yang dari luar atau masyarakat umum hanya kita memberikan ujian pada saat dia memperoleh surat izin mengemudi, ya. Apalagi sekarang kan terkait dengan Perpol nomor 5 tahun 2021 itu kan sekarang ada SIM C, SIM C1, SIM C2. Nah, SIM C ini itu khusus untuk kendaraan yang 250 cc ke bawah. Nah, untuk SIM C1 itu 250 sampai dengan 500 cc. Nah, C2 itu 500 cc ke atas. Nah, itulah. Nah, di antara C1 C2 itulah yang rata-rata digunakan oleh teman-teman dari hobinya moge. Tentunya pada saat mereka mendapatkan atau melakukan uji untuk mendapatkan SIM C1 C2 pasti akan berbeda dengan SIM C. Ya, tingkat kesulitannya, kemudian juga persyaratannya, ya. Setahu saya dan itu juga sudah berlaku bahwa untuk mendapatkan C1 atau C2 itu minimal harus memiliki SIM C kurang lebih 1 tahun. Nah, itu adalah salah satu yang kita lakukan di samping safety riding, juga tentunya dari pihak kepolisian itu memberlakukan penggolongan SIM menurut kendaraannya. Tentunya kendaraannya itu CC-nya. Lalu kemudian juga sempat ini Pak, ada beberapa dari online news yang mengatakan bahwa pengendara moge ini ingin masuk dan memiliki akses melalui jalan tol untuk biar tidak mengganggu pengendara lain. Iya. Itu tanggapan Bapak seperti apa? Dari sisi safety seperti apa? Iya, kalau untuk di Indonesia tentunya kan harus melalui pengkajian ya. Dari kepolisian, dari pengelola tol, dari Menteri Perhubungan dan sebagainya. Kita untuk saat ini belum ada wacana untuk mengizinkan mereka, belum ada. Kecuali kalau di luar negeri kan boleh tuh, boleh. Kalau di Indonesia sementara belum. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya Bapak. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan pengetahuan publik akan berbagai informasi terkini, menduga kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Mentari Tanzil pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.